Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Allahumma ja'al hadzal amal khalisan waj'al hadzal amal wasilatan lil maghfirati wal barakah. Bapak Ibu yang saya hormati, hadis yang akan sama-sama kita bahas ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka hadisnya adalah hadis sahih. An Suhaib, dari sahabat Suhaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita, kana malikun, ada seorang raja di zaman dahulu, fi man kana qablakum, raja di zaman sebelum kita, wa kana lahu sahirun, dan raja ini memiliki seorang penyihir. Falamma kabira qala lil malik, ketika usia penyihir ini semakin tua, semakin sepuh, dia mengatakan kepada sang raja, inni qad kabirtu, saya sudah terlalu tua. Fab'ath ilayya ghulaman, maka tolong bawa kepada saya seorang anak muda. U'allimuhu sihra, untuk apa? Untuk saya ajarin sihir. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu, maka kemudian sang raja memenuhi permintaan penyihir, mengutus seorang anak muda untuk belajar sihir. Fakana fi tariqihi, dan ketika si anak muda ini mau belajar sihir, di tengah jalan, idza salaka rohibun, di tengah jalan ke rumahnya penyihir itu, dia ketemu dengan seorang pendeta, seorang rahib. Faqa'ada ilaihi, maka ketika ketemu sama pendeta, dia duduk di situ, wasami'a kalamahu, dan dia mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbahnya sang pendeta. Fa'ajabahu, dan dia suka dengan pidato itu, dan dia suka dengan yang disampaikan oleh si rahib atau si pendeta. Fakana idza atasahir marra birrahib, maka setiap kali dia mau belajar ke tempatnya si penyihir, dia pasti mampir dulu ke pendeta. Wa qa'ada ilaihi, dan duduk di situ dengerin ceramahnya. Fa idza atas-sahira darabahu, maka ketika dia datang ke tempatnya penyihir, dia dipukul karena datang terlambat. Kan harusnya misalkan janjian jam 7, gara-gara di tengah jalan dia berhenti dulu dengerin si pendeta ceramah setengah jam atau 1 jam, harusnya janjian jam 7, akhirnya terlambat, baru bisa sampai jam 8, kira-kira kayak gitu, dipukul. Kalau di sini kan terlambat nggak dipukul ya Pak ya? Nggak apa. Oke. Fa idza atasahiru darabahu wa syaka dzalika ila rahib, maka dia mengadu kepada sang pendeta atas peristiwa pemukulan itu. Faqal, maka si pendeta mengatakan, idza khasyitas sahir faqul habasani ahli, kalau kamu takut sama si penyihir, bilang saya terlambat karena saya ada keperluan keluarga. Wa idza khasyita ahlak, kalau kamu kemudian takut juga untuk datang terlambat di tempat untuk pulang, ya, karena kan pulangnya jadi terlambat juga. Faqul habasani sahir, maka bilang saya ada keperluan di tempatnya si penyihir. Fabainama huwa kadzalik, itu terus berjalan, idz ata ala dabatin azimatin, lalu dia ketemu dengan satu binatang buas dan sangat besar. Qad habasatin nas, gara-gara binatang besar ini orang akhirnya nggak berani jalan, takut diganggu, takut dimakan gitu ya. Faqala al-yaum, maka hari itu si anak muda ini mengatakan, a'lamu as-sahiru afdal amir rahib, saya ingin ngetes, ini yang paling benar itu kira-kira si penyihir atau pendeta. Bagaimana cara dia ngetes? Fa'akhadha hajaron, maka dia mengambil batu. Faqala, dan dia mengatakan, Allahumma in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahir,
Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya memang si rahib atau si pendeta itu yang lebih kamu cintai, faqtul hadhihi dabah, maka dengan batu ini ketika saya lemparkan nanti, bunuh hewan buas itu dan hewan yang besar itu. Jadi cara ngetesnya begitu. Kalau hewannya dilempar dengan batu mati, berarti yang benar adalah ajarannya pendeta. Hatta yamdiyan nas, ketika hewannya mati, nanti orang bisa kembali berjalan. Faromaha faqatalaha, maka dilemparkan batu itu dan hewan yang besar tadi mati. Wa madhan nas, lalu orang-orang bisa berjalan. Fa'atar rohib fa'akhbarahu, maka dia datang kepada si pendeta dan mengabarkan peristiwa itu. Faqala rohib, pendetanya mengatakan, ai bunayya, wahai anakku, antal yauma afdalu minni, sekarang kamu lebih hebat daripada saya. Ya. Jadi ilmunya sudah diturunkan dan kamu lebih hebat daripada saya. Kata si rahib, qad balagha min amrika ma ara, kamu sudah mencapai derajat tertentu, wa innaka satubtala, tapi setelah ini kamu pasti akan diuji, pasti ada cobaan setelah ini. Fa in ubtulita fala tadullu alayya, kalau nanti kamu diuji, kalau kamu nanti diazab, kalau kamu nanti disiksa, tolong jangan kamu kasih tahu saya, identitas saya tetap disembunyikan. Itu amanah dari sang pendeta. Kanal ghulamu yubri'ul akmaha wal abros, di antara kehebatan si anak muda ini, dia bisa menyembuhkan orang sakit dan sakit-sakit yang berat, sakit kusta, sakit kebutaan, itu dia bisa sembuhkan. Wa yudawin nasa min sairil adwa, dan dia bisa mengobati manusia apapun itu penyakitnya. Fasami'a jalisun lil malik, maka penasehat raja ngedengar tentang peristiwa itu. Ada anak muda hebat, dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Karena qad amiya, dan teman dekat atau menterinya si raja ini dia buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin, maka dia bawakan hadiah yang sangat besar. Faqala, temannya si raja atau menteri ini mengatakan, mahahuna laka ajma'u in anta syafaitani, hadiah yang banyak ini semuanya buat kamu kalau kamu bisa menyembuhkan saya. Faqala, dijawab sama anak muda itu, inni la ashfi ahadan, saya nggak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillah, yang bisa menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in anta amanta billah, kalau kamu mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, da'autullah, maka saya akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan mintakan kesembuhanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyafaka, dan Allah pasti akan menyembuhkanmu. Fa'amana billah, maka menteri raja ini beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyafahullah, dan kebutaannya bisa disembuhkan. Fa'atal malik, ya. Lalu menteri itu mendatangi si raja. Fajalasa ilaihi, duduk di dekat si raja seperti biasa. Kama kana yajlisu. Faqala lahul malik, rajanya kaget. Man radda alaika basarok, siapa yang menyembuhkanmu? Siapa yang membuat kamu kembali bisa melihat? Qala rabbi, dijawab sama menterinya itu, yang menyembuhkan saya adalah Tuhanku. Qala walaka rabbun ghairi, kamu punya Tuhan selain aku? Nah, ini kan mirip kayak Fir'aun juga gitu ya. Raja-raja itu kalau sudah melampaui tirannya, dia akan menganggap dirinya adalah Tuhan. Saya kemarin nonton film Maradona, Pak. Maradona itu saking hebatnya dianggap sama orang itu sebagai bukan anak Tuhan, tapi dia Tuhan sendiri itu. Sama orang-orang Brazil itu sempat dianggap sebagai Tuhan. Saking hebatnya dia. Maka ini raja begitu hebat, mungkin kekayaannya juga banyak, tentaranya juga kuat, terlalu tiran dia, maka bisa menganggap dirinya sebagai Tuhan. Qala walaka rabbun ghairi, kamu punya Tuhan selain saya? Qala rabbi wa rabbuka Allah, ada Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh raja ini? Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuh, lalu langsung ditangkap, diazab, disiksa. Hatta dalla 'alal ghulam, sampai kemudian si menteri raja ini ngaku bahwa saya ada hubungan, saya yang menyembuhkan adalah si anak muda.
Faji'a bil ghulam, maka anak muda itu dihadapkan di depan raja. Faqala lahul malik, si rajanya mengatakan, "Ai bunayya, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abros." Kamu sudah di level yang sangat tinggi pada ilmu sihir, karena kamu bisa menyembuhkan kebutaan dan bisa menyembuhkan kusta. Wa taf'alu ma taf'alu, dan kamu bisa melakukan apapun karena ilmu sihir itu. Faqala, si anak muda ini mengatakan, "Inni la asfi ahadan, innama yashfi Allah." Saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun, yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu, maka kemudian si anak muda ini ditangkap. Falam yazal yu'adzibuhu, disiksa begitu rupa, hatta dalla 'ala rohib, maka si anak muda itu menunjukkan bahwa dia belajar dari seorang pendeta. Faji'a bir rohib, lalu pendeta itu dipanggil. Faqila lahu irji' an dinik, kembali kepada ajaran sebelummu, kembali kepada agamamu sebelumnya. Fa'abha, tapi dia nggak mau, menolak. Fada'a bil minsyar, lalu didatangkan gergaji, Bapak Ibu sekalian. Fawadha'a minsyara fi mafriqi ra'sihi, si gergaji itu ditaruh di sini, di tengah-tengah kepalanya. Fasyaqqahu, lalu dibelah. Hatta waqa'a syiqqahu, dan dibelah jadi dua. Tsumma ji'a bijalisil malik, lalu didatangkan menteri si raja itu. Faqila lahu irji' an dinik, kembali kepada ajaran kamu yang sebelumnya. Kata raja kepada menterinya, kembali kepada agama sebelummu, bahwa aku adalah Tuhanmu. Fa'aba, tapi dia menolak. Fawadha'al minsyara fi mafriqi ra'sihi, sama yang dilakukan oleh si raja itu, ditaruhnya gergaji di tengah-tengah kepalanya. Fasyaqqahu bihi, lalu dibelah. Hatta waqa'a syiqqahu, dibelah menjadi dua. Tsumma ji'a bil ghulam, lalu sekarang giliran si anak muda. Si rahib sudah dibunuh, si menteri sudah dibunuh, sekarang giliran anak muda. Faqila lahu rji' an dinik, kembali kepada ajaran agama sebelumnya. Fa'aba, enggak mau juga. Fadafa'ahu ila nafari min ashabih, lalu datang banyak tentara-tentara si raja, datang banyak algojo-algojonya si raja. Faqala dhhabu bihi, kata raja, bawa anak muda ini ila jabalin kada wa kada, bawa ke atas gunung, ke puncak gunung. Fas'adu bihil jabal, naik kamu ke atas paling pucuk, paling ujungnya gunung. Fa idza balagtum, kalau sudah sampai di atas sana, dzurwatahu fa in raja'a an dinih wa illa fatrahu, kalau dia mau kembali, diancam. Kalau sudah naik ke paling puncak gunung diancam. Kalau dia mau balik, maka ya sudah, nggak usah dilempar. Ya. Fadhahabu bihi fasa'adu bihil jabal, maka naiklah mereka itu ke atas gunung. Si anak muda kemudian berdoa, faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah tolong selamatkan saya dari mereka, terserah bagaimanapun caranya. Farajafa bihimul jabal, maka kemudian gunungnya bergerak. Fasaqatu, orang-orang semuanya jatuh. Wajah yamshi ilal malik, si anak muda kemudian jalan dengan santainya masuk ke dalam istana, ketemu sama raja. Faqala lahul malik, rajanya kebingungan. Ma fa'ala ashabuk, orang-orang pada kemana? Qala kafanihimullah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya. Fadafa'ahu ila nafari min ashabi, maka si Malik makin gemes, si raja makin gemes, datangin lagi bala tentaranya. Faqala dhhabu bihi, tangkap dia, bawa dia. Fahmiluhu fi qurqurin fatawassatu bihil bahra, bawa dia naik ke atas kapal sampai di tengah-tengah lautan. Fa in raja'a an dinihi, kalau dia mau balik kepada agama sebelumnya, maka bawa pulang dia. Wa illa faqdhifu, kalau dia nggak mau balik, lemparkan dia ke tengah lautan. Fadhahabu bihi faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta, dibawa ke tengah lautan, berdoa dengan doa yang sama, ya Allah selamatkan saya dengan cara terserah kepadamu ya Allah. Faknafa'at bihimus safinah, maka kemudian kapalnya balik. Ya, kapalnya balik. Faghariqu, semua orang yang ada di situ tenggelam kecuali
anak muda tadi. Wajaa yamshi ilal malik, masuk ke dalam istana, ketemu lagi sama si raja. Waqalal malik, si rajanya bingung lagi, ma fa'ala ashabuk, mana orang-orang tadi? Qala kafanihumullah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya. Faqalal malik innaka lasta biqatili. Faqala lil malik, si anak muda itu lalu bilang kepada si raja, kamu nggak bisa bunuh saya. Hatta taf'ala ma amuruka bihi, kecuali kalau kamu mau turutin apa perintah saya, baru kamu bisa bunuh saya. Qala wa ma huwa, caranya gimana? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, kumpulkan seluruh pendudukmu di lapangan yang luas. Wa taslubuni ala jid'in, lalu salib saya di pohon, ya, salib saya di pohon. Tsumma khudh sahman min kinanati, lalu ambil panah yang punya saya. Tsumma dha'is sahma fi kabadil qaus, lalu tarik di busur panah. Tsumma qul, ini rahasia yang di sini, lalu bilang bismillahi rabbil ghulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya anak muda ini. Tsummarmini, lalu bidikkan panah itu ke saya. Fa innaka idza fa'alta dzalik fataqtulani, kalau kamu melakukan itu kamu baru bisa membunuh saya. Maka si raja memenuhi permintaan itu. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin wa salabahu ala jid'in thumma akhadha sahman min kinanatihi thumma wada'a sahma fi kabadil qausi thumma qala bismillahi rabbil ghulam, dibidik lalu mengucapkan bismillahi rabbil ghulam. Thumma romahu fawaqa'a sahmu fi sudghihi wa wada'a yadahu fi sudghihi fi mawdi'is sahmi, dan panah itu kena pelipis dia. Famata, lalu anak muda itu betulan mati. Faqalan nas, tapi kan peristiwa itu dilihat sama semua manusia. Orang kemudian mengatakan amanna bi rabbil ghulam, kami percaya dengan Tuhannya anak muda itu. Ya istilahnya semua penduduk akhirnya bersyahadat gitu ya. Amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Fa'utiyal malik, lalu orang dekatnya raja datang kepada raja. Faqila lahu, dan mengatakan kepada raja, ara'aita ma kunta tahdhar, kamu lihat kan yang dulu kamu khawatirkan sekarang udah terjadi. Qad wallahi nazala bika hadruka qad amanan nas, orang semuanya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bil ukhdud, fa amara bil ukhdud, maka kemudian rajanya memerintahkan untuk menggali parit fi afwahi sakak, di jalan-jalan, Pak. Gali parit itu kayak kolang-kolang tapi lebih lebar, lebih dalam gitu ya, lebih dalam. Apa kalau bahasa Pekalongannya? Blumbang, Pak. Ya, kayak blumbang gitu tapi dawa gitu ya. Fa khuddat wa adraman niran, lalu di dalam parit itu dinyalakan api yang berkobar-kobar. Wa qala man lam yarji' an dinihi fa ahmuhu fiha, barang siapa yang enggak mau kembali balik lagi menjadi murtad, lemparkan mereka ke api itu. Au qila lahu iqtahim fa fa'alu, maka terjadilah apa yang terjadi. Hatta ja'at imra'atun, sampai ada seorang wanita, wa ma'aha sabiyyun laha, bersama menggandeng anaknya yang masih kecil. Fataqa'asat, dia agak ragu, saya kalau nyemplung ke sini bagaimana dengan anak saya? Yang dia nggak tega bukan dirinya, tapi nggak tega mungkin ngedengar jerit, tangis, bagaimana panas anaknya gitu. Kalau ibu itu kan kadang tahan dengan dirinya tapi nggak tahan sama anaknya. Faqala lahal ghulam, si anaknya justru kemudian nasihati kepada ibunya, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, bersabarlah kamu, fa innaka 'alal haq, kamu perlu bersabar karena engkau pada jalan kebenaran. Maka masuklah ibu itu beserta anaknya. Peristiwa ini sering disebut juga dengan Ashabul Ukhdud. Suratnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita detailnya diceritakan secara detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran apa yang bisa sama-sama kita ambil dari cerita yang cukup panjang ini dan menakjubkan Bapak Ibu sekalian? Bahwa
hidup itu masih menyimpan banyak keajaiban-keajaiban gitu ya. Jangan pernah berputus asa, kita masih punya harapan, hidup masih punya keajaiban-keajaiban yang kita nggak tahu. Karena kan disimpan, bahasanya disimpan. Mungkin akan dikeluarkan nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Anak muda ini kan awalnya dididik untuk membantu si raja kan. Untuk dikader menjadi penyihir. Tapi ternyata justru raja tumbang di tangan anak muda itu. Nabi Ibrahim itu lahir dari orang tua bukan hanya penyembah berhala, tapi yang membuat berhala. Tapi berhala dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Ajaib gitu. Istrinya Fir'aun gitu. Ya kan? Dia dapat fasilitas apa semuanya. Tapi justru yang membuat nanti Fir'aun terguling itu kan justru istrinya. Gara-gara istri minta sama Fir'aun supaya tidak membunuh bayi Musa. Ya kan? Di situ tuh. Maka kemudian istri Fir'aun menjadi wanita agung sepanjang sejarah. Bapak Ibu yang saya hormati, Khalid bin Walid juga begitu. Khalid bin Walid itu kan dia kingmaker, orang yang membuat strategi kenapa umat Islam bisa kalah pada perang Uhud gitu kan. Itu kan gara-gara Khalid bin Walid itu, strateginya Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid, kita pura-pura kalah, nanti setelah itu kemudian balik nyerang lagi. Kalang kabut kan. Di perang Uhud kita kalah, kingmakernya adalah Khalid bin Walid, Sintayongnya lah gitu ya. Udah dipecat tapi ya? Oh iya. Iya, strateginya dari Khalid bin Walid. Tapi apa kemudian yang terjadi ketika Khalid bin Walid masuk menjadi muslim? Dia dijuluki oleh baginda Nabi Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Karena banyak sekali peperangan-peperangan di dalam Islam. Setelah Khalid bin Walid masuk Islam, itu banyak yang menang karena strategi dari Khalid bin Walid. Wahsy misalkan, Wahsy itu kan luar biasa. Yang membunuh paman Nabi Hamzah itu kan Wahsy. Dan Nabi itu cinta betul sama Hamzah. Sampai ketika Wahsy itu beriman, ya, Nabi bilang, saya nggak mau lagi lihat wajah kamu. Karena sedih banget Nabi itu. Dan Nabi masih begitulah ya, masih nggak tahan meskipun Wahsy itu sudah menjadi muslim. Udah, kamu muslim boleh, tapi tolong jangan lagi menampakkan wajah di depanku. Gitu. Akhirnya apa? Wahsy membalas itu semuanya kan. Dia merasa berhutang budi, dia merasa bersalah telah membunuh pamannya Kanjeng Nabi. Cara balas dendam dia bagaimana? Dia bunuh itu seorang nabi palsu yang luar biasa, itu namanya Musailamatul Kadzdzab. Itu kan luar biasa, itu perang pertempuran benar-benar itu Bapak Ibu sekalian. Karena jatuh juga banyak dari umat Islam di masanya Abu Bakar kan. Dan yang digunakan oleh Wahsy senjatanya adalah senjata yang sama. Ketika beliau membunuh Hamzah, itu juga senjata yang digunakan untuk membunuh Musailamatul Kadzdzab. Kata Wahsy, la'allallah, mudah-mudahan dengan ini Allah mengampuni dosa saya. Bapak Ibu yang saya hormati, pelajaran yang selanjutnya juga bahwa terkadang atau seringkali pertolongan Allah itu datang dari perkara-perkara yang kita anggap remeh. Kita udah mikir gitu, mikir dalam, mikir lama, strategi, wah luar biasa gitu ya, sampai nggak bisa tidur, sampai stres gitu. Tapi kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dari hal-hal yang sepele. Terkadang begitu. Maka sekali lagi jangan pernah kita putus harapan terhadap masa depan. Ya, seperti yang tadi gitu. Raja yang ngaku dia sebagai Tuhan, ternyata dia terguling sama anak muda yang dulu anak buahnya. Yang dianggap bukan siapa-siapa, yang dianggap sebagai orang remeh lah gitu ya, orang remeh. Bahkan penyihir aja sampai berani kan awalnya mukul dia. Gara-gara terlambat gitu dipukul. Tapi ternyata dia menjadi tokoh sentral yang bisa menggulingkan si raja. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengirim tentara itu dari sesuatu juga yang sederhana, air gitu. Datang banjir, satu generasi habis gitu. Generasi Nabi siapa? Nabi Nuh. Dari air aja Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu sebetulnya bisa itu. Kalau Allah berkehendak, dengan apapun yang ada di sekitar kita habis gitu. Dengan anak kecil bisa habis. Dengan air juga bisa habis.
Itu dengan lautan juga bisa habis. Ada raja yang begitu besar, jumawa, tiran, ngebunuh semua anak laki-laki, ternyata dia matinya di mana? Di laut. Hati-hati karo kuwi yo. Ngebom medeni. Nah, ngebom. Apa TWL Pak namanya Pak sekarang? Singkatannya apa Pak? Nah, Taman Wisata Laut. Kuwi komisiku guys, komisi C, tapi aku ora terapal singkatannya TWL. Eh? Oh. Ku curhat karo DPR kok. Oke. Ada juga gitu ya, ada orang kaya raya, karyawannya banyak, kunci brankasnya juga berat saking banyaknya. Ternyata dia mati karena apa? Mati karena tanah aja kan. Tanah ngebelah kemudian dia masuk ke situ. Siapa namanya? Korun gitu. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu bisa itu Allah jadikan tentara Allah. Angin gitu, angin juga bisa. Angin itu kan melenyapkan satu kaum, satu kampung, kaum Ad gitu. Allah datangkan dengan angin dan anginnya dingin, kepala sampai bisa patah. Saking dinginnya itu kan, kepala patah. Makanya kalau pas jenengan di Eropa gitu ya, Pak opening Eropa ya. pas pas di Eropa di situ lagi musim salju tuh hati-hati gitu, karena bisa nggak kerasa bagian tubuh kita tahu-tahu patah gitu. Ya nek ora iso ning Eropa minimal mlebu ning freezer lah. Hah? Oh, itu kata Bu Eni masuk ke Transmart nah. Banyak freezer di situ. Oh, ada ya sekarang ya? Oh, lagi ada ya, Bu ya. Ya. Oke. Ada juga raja yang begitu jumawa dia. Dia bilang saya mau menghancurkan Ka'bah gitu. Dia bawa semua tentaranya, gajah dan lain sebagainya. Ternyata dia mati gampang aja dengan burung-burung kecil kan. Yang disebut dengan burung ababil itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa dengan mudah menghancurkan, menyelesaikan, memberikan solusi kepada tentara-tentara yang jumawa itu, tentara-tentara yang tiran itu, yang kekayaannya tidak terbatas, kekuatannya juga tidak terbatas, maka apalagi dengan masalah-masalah kita. Kulluna mu'radun lil fitan. Semua kita pasti punya masalah, semua kita pasti diuji. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala cara penyelesaiannya pasti gampang aja. Wadzalika 'alallahi yasir gitu. Karena bagi Allah semuanya gampang, nggak ada yang susah gitu. Tiba-tiba nanti entah itu datang dari apa. Tiba-tiba nanti solusi muncul dari mana gitu. Sebagaimana yang terjadi sekarang di Suriah Bapak Ibu sekalian, itu nggak ada orang yang menyangka Suriah itu akan jatuh secepat itu. Awalnya itu kan pemimpinnya namanya Ahmad Syara Gulani namanya kan, Ahmad Syara Gulani, karena dia dari Golan. Awalnya dia nggak mau masuk ke Damaskus, hanya dia mau masuk ke perbatasan sebelum Damaskus. Tapi ternyata ketika dia lihat lagi, oh ternyata Damaskus bisa dimasukin. Dan Bashar Assad juga nggak pernah menyangka bahwa tentaranya Golani itu bakal masuk ke Damaskus. Ternyata bisa juga. Dan tanpa perlawanan ketika Ahmad Syara Golani itu masuk ke Damaskus, masuk ke istananya Bashar Assad, Assad sudah nggak ada, dia sudah pergi ke Rusia. Dan sekarang itu kalau jangan lihat di berita-berita, wah, apa itu namanya? Ditemukan sekarang udah banyak kuburan-kuburan massal gitu dan luas gitu, kayak sesapuro dan itu kuburan-kuburan tahanan-tahanan gitu ya. Oposisi-oposisi yang menentang Bashar Assad itu banyak, bukan di satu titik aja, di banyak titik. Mengkejam luar biasa. Orang nggak ada yang nyangka dia bakal jatuh semudah itu. Gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil adalah kekuatan iman itu dahsyat sekali. Ada orang, dia menterinya raja, duduk di sampingnya raja. Biasanya dia ngasih ide kepada raja bagaimana caranya agar kekuasaan si raja itu bisa langgeng. Dia tetap dihormatin sama rakyatnya, dijadikan Tuhan sama rakyatnya. Tapi tahu-tahu dia kemudian beriman. Dan baru aja dia beriman, ditanya sama raja, siapa yang menyembuhkan kamu? Allah gitu. Dibawain gergaji, dia siap untuk
digergaji. Kira-kira dhewe piye iki? Dhewe iki wis syahadat 30 tahun kene dikoni gergaji ya melayu. Orang itu baru loh Pak, baru aja dia beriman tapi langsung siap. Maka keimanan yang dalam atas syariat Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang dalam atas Asmaul Husna itu membuat kekuatan yang begitu dahsyat luar biasa gitu ya. Itu juga yang terjadi dengan penyihirnya Fir'aun. Penyihirnya Fir'aun itu kan rombongan itu datang untuk menghancurkan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, siapa yang mau lemparin duluan gitu? Saya dulu atau kamu dulu? Nah, lalu terjadi perdebatan itu, lempar, ternyata tongkatnya Nabi Musa ketika dilempar jadi ular kan. Ular-ularnya si penyihir itu dimakan atau dihabisin lah sama ularnya Nabi Musa. Ngelihat itu, para penyihir yang tadinya mau menumbangkan Nabi Musa langsung beriman. Apa kata Fir'aun? Kalau kamu nggak mau balik lagi ke agamamu, kalau kamu nggak mau lagi nganggep aku sebagai Tuhan, kata Fir'aun, akan aku potong tangan dan kakimu. Ya, tangan kanan yang dipotong, kaki kirinya yang dipotong. Nggak sampai di situ aja Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian disalibnya di pelepah. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu disalibnya itu fi judhu'in nakhli. Fi itu bahasa Arabnya artinya di dalam. Nyun sewu kalau kita itu disalib, ya, kita mungkin pernah lihat gambar salib gitu ya. Itu orang itu disalib itu di atas pohon atau di dalam pohon. Di atas kan? Ini ada kayu, ya ada kayu baru dia di atasnya. Tapi bahasa Fir'aun itu bukan ala judhu'in nakhli, tapi bahasanya Fir'aun fi judhu'in nakhli. Jadi kalau ahli tafsir mengatakan apa? Itu saking kejamnya Fir'aun. Jadi dia tidak hanya sekedar disalib, dipaku misalkan, tapi juga diikatnya itu kenceng banget sampai seolah-olah tubuhnya itu masuk ke dalam pohon. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Sampai masuk gitu, sampai lengket gitu. Nggak tahu pakunya ada berapa gitu ya. Kalau kita banyak maku kan semakin seolah-olah barang yang kita paku kan semakin masuk kan begitu. Udah gitu ngiketnya berarti sekenceng apa sampai udah lengket banget. Tapi kata penyihir Fir'aun yang sudah beriman itu, faqdima antaqad. Silahkan, lakukan aja, saya nggak takut. Baru padahal dia. Kalau orang-orang mengatakan pagi dia masih kafir, sore dia sudah beriman dan siap untuk disalib dengan bahasa fi judhu'in nakhli. Maka kita perlu kembali Bapak Ibu sekalian mengoreksi, memuhasabai bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian kita punya kekuatan yang sebesar orang-orang tadi. Orang-orang tadi penduduk Ashabul Ukhdud itu kan masih kafir awalnya. Begitu ngelihat ternyata anak muda itu bisa dibunuh dengan satu kata Bismillahirrabbilghulam, semuanya beriman dan siap untuk dibakar. Maka kalau kita punya keimanan, bagaimana dengan keimanan kita untuk datang ke masjid gitu ya, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang sepele-pele aja gitu ya. Makanya ada ulama itu mengatakan begini, maka diniatkan semua aktivitas kita itu, dikerentekkan semua aktivitas kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kemana karena Allah, di kongkon bojone ning Alfamart terus manut bae Pak orang kan. Ya ora tak lakoni karena Allah Subhanahu wa taala. Rada isin sih aslinya di kongkon bojo iki yo. Bojo kerap nang kongkon aku ta. Ya, apapun aktivitas kita. Karena kalau aktivitas kita itu bisa diniatin Bapak Ibu sekalian dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ada berat di situ kita bisa lalui. Ada kesusahan di situ kita bisa jalani. Karena keimanan dan niat itulah yang membuat aktivitas-aktivitas kita semakin kokoh. Ada orang sama-sama kerja Bapak Ibu sekalian 8 jam sehari. Tapi ada orang yang kuat, ada orang yang nggak kuat, itu tergantung motivasi di dalamnya. Ya. Kalau kita kan beriman sama Allah Subhanahu wa taala, lalu semua aktivitas kita niatkan sama Allah Subhanahu wa taala, susah apapun itu, kita yakin pasti dapat pahala, dapat ganjaran. Bahkan ulama mengatakan
Al-ajru ala kasbil masyaqqah. Besar kecilnya pahala itu tergantung dari besar kecilnya masyaqqah kita, besar kecilnya kesusahan kita. Kalau jenengan tadi datang ke sini gitu ya, ada yang jalan kaki sama yang naik motor, kira-kira pahalanya akeh sing ndi? Esok Pak tom laku bae po. Itu al-ajru alal kasbil masyaqqah, kira-kira begitu. Semakin susah kita, maka pahalanya semakin besar. Nek mau mangkatin numpak motor paline mbok mlaku apa tuntun orang kayak iki ya, tuntun. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian pelajarannya adalah ini soal karomah gitu ya. Soal karomah. Apa bedanya karomah dengan mukjizat? Kalau mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Kalau karomah itu diberikan kepada siapa saja orang-orang alim yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dalam karomah itu apa? Prinsipnya adalah bahwa kita percaya karomah itu ada. Tadi itu kan karomah itu semuanya. Karomahnya si anak kecil itu kan. Pak dipateni ternyata orang mati-mati gitu. Kan dia punya karomah. Karomah. Prinsipnya karomah itu ada. Dan kita percaya, kita mengimani bahwa karomah itu ada. Wabil khusus terutama karomah-karomah yang jelas riwayatnya. Jelas riwayatnya. Tapi kalau ada orang ngaku-ngaku gitu, bisa ini, bisa itu, ada cerita-cerita yang kita itu nggak tahu kejelasan riwayatnya, maka kita tidak perlu menyebarkan kepada orang lain gitu. Kaya aku ngaku aku iso mabur, jenengan wis percaya bae tapi rasa tomongke wong-wong kok kowe ya. Tapi iso mabur temenan, Pak. Asal ono tikete kan? Ono tikete. Misalkan aku iso mabur teman-teman, aku sholat Jumat ning Mekah, jenengan percaya bae tapi ora perlu dikandak-kandake. Nah, prinsipnya begitu. Tapi kalau asarnya jelas, riwayatnya jelas, nah kita imani dan kita bisa ceritakan sebagaimana yang tadi itu. Dan banyak karomah-karomahnya Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab itu membuka Mesir, ya, gubernurnya kan namanya Amr bin As. Orang-orang Mesir datang kepada Amr bin As. Amr bin As, ini tanggal 13. Biasanya di tanggal 13 ini kami punya satu sunnah, kami punya satu kebiasaan. Kebiasaannya adalah kami akan menangkap atau membawa satu gadis, perawan gitu ya, satu perawan, lalu kita lobi bapaknya. Dilobi dengan apa? Dilobi dengan uang. Lalu bagaimana? Lalu kemudian si anak ini, si gadis ini kita pakai pakaian yang bagus, kemudian kita pakai juga perhiasan-perhiasan, lalu setelah itu dia dihanyutkan ke Sungai Nil. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar Sungai Nil itu tidak kering gitu. Apa jawab Amr bin As? Nggak bisa. Islam melarang yang kayak gini. Ini nggak benar nih, ajaran nggak benar. Akhirnya karena gubernurnya Amr bin As mengatakan itu, orang-orang Mesir kan nggak berani melakukan. 3 bulan air Nil kering, Pak. Terjadi itu 3 bulan air Nil kering. Maka kemudian Amr bin As kirim surat ke Khalifah Umar bin Khattab. Kejadian begini gara-gara saya tidak mengizinkan mereka untuk melempar seorang gadis. Kata Umar bin Khattab apa? Yang kamu lakukan betul. Lalu kemudian Umar bin Khattab nulis surat kepada Sungai Nil. Kata Umar bin Khattab, "Hai Sungai Nil, kalau kamu itu mengalir gara-gara kamu, aku nggak butuh kamu. Tapi kalau kamu mengalir gara-gara Allah Subhanahu wa taala, saya minta kepada Allah supaya kamu bisa mengalir." Kata Umar bin Khattab, kirimkan surat ini kepada Sungai Nil, lemparkan kepada dia. Dilemparkan sama Umar bin Khattab, Sungai Nil malamnya langsung banjir, dan sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, Sungai Nil nggak pernah kering. Itu gara-gara Umar bin Khattab. Jenengan nek pasang pame mampet, kirim surat. Yang dewana lah dia. Coba dicaca sama tuh karomah ora jenengan nah. Allah. Dicoba dicaca karomah jenengan Rob surati nek kowe ke pancen metu gara-gara Allah, aja metu. Ternyata selam bludak.
Bapak Ibu yang saya hormati, pernah ada seseorang yang datang kepada Abdullah ibnu Abbas. Ini ulama juga, ahli tafsir, sahabat Nabi juga. Dia bilang, wahai Abdullah ibnu Abbas, saya punya tangan itu sakit. Dan saya pernah datang kepada Umar bin Khattab, saya ngadu tangan saya sakit, tangan saya dipegang sama Umar bin Khattab, lalu dibacakan Al-Fatihah. Setelah itu kemudian sembuh. Maka dilakukan hal yang sama-sama Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Dipegang tangannya, dibacakan surat Al-Fatihah. Ternyata nggak sembuh. Ternyata nggak sembuh. Itu sahabat loh. Pokoknya jangan lo coba-coba nyurati rok. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Fatihah yang saya baca itu sama. Walakin aina yada Umar. Tapi ini akan yang beda tangannya Umar bin Khattab. Ya. Pokoknya jangan lo ngetes aku juga. Tolong dikirim surat. Nah, ternyata Abdullah ibnu Abbas juga nggak bisa. Jadi ada karomahnya sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya yang bisa kita ambil pelajaran adalah tadi antara si rahib dengan si anak muda lebih hebat mana? Kalau dalam cerita tadi antara rahib sama anak muda hebat mana? Anak muda. Bahkan si rahibnya kan juga bilang, kamu sekarang sudah ada di level, di derajat lebih hebat daripada saya. Si rahib sekali dibelah sama gergaji dia mati. Si anak muda berkali-kali dia nggak mati. Si rahib takut untuk ketemu raja sampai bilang, kamu nanti pokoknya jangan sampai bilang loh identitas saya. Sedangkan anak muda mau dipateni ora mati-mati teko maneng neng rajane, malah nantang iku nek Pak mateni aku carane kok dikai ngerti carane kan. Nah, itu artinya apa? Bahwa terkadang dalam kehidupan itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu merelakan generasi penerus kita itu lebih hebat dari kita. Kita harus merelakan bahwa anak kita, murid kita itu lebih hebat dari kita. Atau dengan bahasa lain Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kehidupan sekarang ini, dalam masa sekarang ini kita banyak kesulitan, kita banyak cobaan, hidup kita rasanya tidak nyaman gitu ya. Maka kita bukakan jalan masa depan untuk generasi yang mendatang, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Cukuplah yang menderita itu saya aja. Cukuplah yang menderita itu saya aja sebagai orang tua. Saya sebagai orang tua saya bukakan jalan supaya nanti anak-anak saya jauh lebih hebat, jauh lebih bagus daripada saya. Itulah yang disebut harapan Bapak Ibu sekalian. Sesusah apapun hidup kita, kita masih punya harapan di anak cucu kita. Dan jangan lupa kalau kita melakukan itu ada amal jariah juga untuk kita. Bisa jadi nanti anak kita hidupnya mudah, anak cucu kita hidupnya jauh lebih mudah dari kita, jauh lebih sejahtera dari kita, jauh lebih apapun, lebih pintar daripada kita, jauh lebih alim dari kita. Kalau kita bukakan jalan, kan pahalanya juga tetap ke kita. Kita masih punya harapan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini soal metode berdakwah. Coba dari cerita tadi, cara berdakwahnya si anak muda itu dengan cara apa? Dengan cara ceramah nggak si anak muda itu? Berarti terakhir Bapak. Anak muda berat ceramah sak kampung, sak kota Pekalongan Islam kabeh kok. Kan dhewe ceramah ping pira? 11 ki berarti yo. Saya butuh ternyata. Anak muda itu cara berdakwahnya dengan kebutuhan masyarakatnya. Ada orang sakit, dia obati. Ada orang kusta, dia obati. Ada orang buta, dia obati. Sakit apapun diobati. Ya kan? Maka metode dakwah terbaik adalah dengan cara yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka semua kita ini bisa berdakwah Bapak Ibu sekalian. Apa sih kira-kira yang masyarakat butuhkan kepada saya? Apa sih yang masyarakat butuhkan dari saya? Itu lebih mudah daripada kita ngomong qala Allah, qala Rasul, tapi kita nggak bantu apapun kepada masyarakat. Itu yang dilakukan anak muda kan. Dia real gitu, ngasih sesuatu yang real kepada masyarakat. Dia butuhnya obat-obatan, saya kasih obat-obatan. Mereka butuhnya penyembuhan, saya berikan penyembuhan. Dan semua orang akhirnya mudah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agaknya itu juga yang dilakukan oleh Wali Songo gitu.
Waktu itu masyarakat Indonesia butuhnya apa? Butuhnya orang yang bisa saluran irigasi. Didatangkan itu wali yang ahli irigasi. Masyarakat butuhnya apa? Butuhnya tentang cocok tanam, pertanian. Dikirimkan orang yang ahli dalam cocok tanam dan pertanian. Maka metode dakwah yang paling bagus adalah yang dibutuhkan sama masyarakat. Atau kaidahnya adalah buat orang itu cinta dengan kita, buat orang itu suka dengan Islam, maka selanjutnya dia akan belajar dengan sendirinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.